Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha risalah wa adda al-amanah wa nasal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيعنا ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته وهداه أما بعد. Segala puji milik Allah. Mari sama-sama kita bersyukur atas semua nikmat Allah. Pada hari yang berlalu kecil kita bersyukur atas semua nikmatnya. Apalagi di pagi hari Allah masih bangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat dan juga masih diberi kenikmatan iman dan Islam untuk beribadah kepadanya dan juga beramal soleh. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di setiap pagi menjadi bagian amal yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan memohon cintanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal ladzi yuballighuni ila hubbika. Salat dan salam tentu senantiasa kita mohonkan kepada Allah agar tercurah selalu kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihissalam, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Mudah-mudahan eh, salawat dan taslim juga tercurah sebagai bentuk kedatangan kita kepada Allah dan Rasulnya sehingga kita layak menjadi orang-orang yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Selamat jamaah yang bukan Allah. Di pagi ini Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam sekolah Ayah Bunda bersama guru kita Abah Ruli dan juga Saudari Al-Jamari yang insya Allah akan kembali membahas sebuah tema tentang buah hati kita. Tidak hanya sekedar fenomena yang kita saksikan di Jogja sana ya. Ada suatu daycare yang kemudian melakukan kekerasan terhadap buah hati terhadap anak-anak kita, tapi justru menjadi sebuah hal yang fundamental bagi kita dalam memahami bagaimana kita eh, mendidik atau menjadikan anak-anak kita sebagai sebuah amanah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita sudah menitipkan baik di sekolah ataupun pesantren kemudian kita berlepas tangan seolah-olah sudah selesai urusan kita, pada semuanya adalah amanah ini terus berlanjut ketika kita anak-anak kita dibersamai oleh para guru di sekolahnya itu hanya batasan waktu yang terbatas, tapi kita bersama anak kita adalah eh, perjalanan yang panjang sehingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan dengan kita hadir dalam majelis ilmu bersama Abah Ruli dan juga Ustaz Dodi menjadi wasilah bagi kita untuk membekali diri dalam mendidik anak-anak kita. Alhamdulillah Abah Ruli dan Ustaz Dodi sudah bersama kita. Mari sama-sama kita doakan untuk para guru kita. Allah senantiasa limpahkan kesehatan, keberkahan dan juga keistiqomahan. Dan juga doa untuk kita semua tentunya jangan sampai tidak ada satu orang pun di sini yang tidak didoakan oleh kita semua ya. Mari sama-sama kita doakan. Baik, sudah di Al-Jabari Insya Allah sudah hadir bersama kita dan Insya Allah ya akan mengajak diskusi Abah Ruli. Biasanya kita akan membahas ya bersama tema-tema yang penting yang menjadi eh, apa masalah kita semua tentunya. Tidak ada satupun tentu keluarga di dalam majlis ini yang tentu tidak punya masalah karena itu masalah yang harusnya memang diselesaikan dengan uh, merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Baik, saya persilakan Guru kita Saudari Jamari untuk mengawali obrolan penuh hikmah di pagi ini bersama Abah Ruli. Tafadhol masykur. Baik, syukran jazakumullahu khair. Bismillah. Amin. Ta'ala Allah fi kulli hayatukum ya Ustazi. Amin. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Abang sehat, Bang? Pangestunipun Ustadz Masya Allah. Posisi di mana ini? di rumah. Alhamdulillah. Ini berseliweran di saya jadi FYP nih, Ruang Citra Kediri nih. Kayaknya Masya Allah. ngawe-ngawe gitu. Anu gini gitu. Wah, ini kayaknya mesti disamperin ini. Kira-kira Iya. kita agendakan kapan ini? Monggo, monggo. Kalau nunggu musim durian kan kelamaan ya. Karena Tapi, sebelahnya ada durian, tapi oh, tapi Masya tapi, Allah. tapi kelamaan kalau nunggu musim durian itu Nah, berarti kalau masih pecel pincu oh, aman ya? aman. Aman insya Pecel Allah. pincu itu harian itu. Anu, Iya, iya. nggak boleh enggak kalau itu. Iya, iya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Alhamdulillah kita mensyukuri apa yang Allah SWT hadirkan. Seruat apapun kehidupan kita, serunyem apapun eh, prahara yang mampir ke kehidupan kita. Tapi pastikan bahwa semua ini ada hikmahnya, semua pasti ada jalan keluarnya, dan yang terpenting semua pasti ada kebaikannya. Karena kalau kemudian kita bicara eh, kesyukuran kepada Allah itu ya ngitungnya la tuhsuha, nggak sanggup kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Berharap bahwa kita semua ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Abah, ini anak ini kan bukan milik mutlaknya orang tua ya, tapi kan Ya, titipan sama amanah dari Allah Tabaraka wa ya, Ta'ala ini, pertanggungjawabannya nggak sederhana ya. Dalam ya. realitas kita itu nggak semua orang bisa mendampingi 24 jam kan ya. Ada yang mesti Tidak ada kerja, yang siapapun yang bisa, Ustadz. nggak ada siapapun. Orang kita Nggak. tidur juga kita juga nggak damping. Ada yang mesti kerja, mesti dagang, mesti Iya, ngajar, bahkan ada sebagian keluarga yang harus bersambung dengan keluarga yang lain, bahkan berjuang memenuhi kebutuhan keluarga. Ini proses pengasuhan yang seringkali melibatkan co-parentingnya ini, kakek nenek, guru, daycare, pengasuh, lingkungan main, bahkan media digital. Ini kan sekarang ini semua serba AI dan makin ke sini makin mengerikan ya. ya. Jadi Makin makin sini makin setiap ke sana. ah, setiap tempat ini masalahnya seperti Syekh Nasirulwan, al-insan ibnul bi'ah, anak itu anak lingkungan. Jadi kalau setiap tempat bawa nilai, nah nilai mana yang paling paling kencang, paling paling kental, paling pekat, paling konsentratnya paling tinggi, maka eh, kalau mau dikasih budaya, budaya apa yang masuk gitu kan? Hmm. Kalau mau cara bicara apa yang seperti apa yang didengar gitu. Akhlak apa yang dicontoh dan nilai hidup yang ditanamkan ini kan antara kita, jangankan sama guru, suami istri ya kadang-kadang suka beda ini, beda apa namanya, beda gaya gitu kan ya. Ya, Dan nilai yang ditanamkan itu kadang-kadang yang satu maunya potong kompas, yang satu nggak apa-apa berliku alon-alon weton kelakon. Nah, kayak ya, gini-gini ya. nih Oke. apa ya Zat? Anak itu justru kalau saya bilang anak ini justru nasihat buat kita sendiri gitu kan. Ya, ya, ya. Gimana Bismillahirrahmanirrahim. Zat? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Jadi kan kita perlu kita perlu ini ya. Tidak ada seorang pun yang bisa mendampingi putra putrinya 24 jam. Exactly. Kelihatannya mendampingi, tapi juga enggak. Hmm, Dan dalam hmm. artian gini, kalau kita tidur juga kita udah kehilangan kesadaran kan? Iya. Wong, wong, yang tidur malah kita Zat. Ya, yang Anaknya malah pecicilan. ya kadang-kadang kalau walaupun ketika anak masih bayi itu Iya, anaknya main sendiri yang nunggu udah tidur gitu kan. Nah, itu berarti sebenarnya kita tuh kebergantungan kita itu memang sangat besar kepada zat lain. ya, Dalam artian nanti secara sadar bahwa anak kita memang itu titipan Allah
Dan Allah Hmm. yang akan menjaganya. Pertanyaannya kita ada tawakalnya apa enggak? Itu kan jadi pertanyaan Iya, tuh. iya, iya, Ini menjadi sesuatu yang kita harus pertanyakan. Apakah kita selama ini sudah tawakal kepada Allah atau belum? Apalagi, nah ini kan, kalau penjagaan Allah, insya Allah gitu kan. Tetapi juga harus clear. Ketika kita dalam proses mendidiknya, ini kan Allah serahkan pada kita. Ya kan? iya, Pada proses pendidikannya, pada proses mendidik anak, Allah serahkan pada kita. Ini tak titip ke, istilahnya kan gitu kan, tak titip ke didikan. Allah jaga, tapi tadi ada proses pendidikan di sana, ada proses yang memang akhirnya kita harus memilih dan ini kan pilihan yang sadar, Seth. Kan bukan iya, ujuk-ujuk gitu kan. Ini kan pilihan iya. sadar. Oh iya karena saya bekerja, karena saya ini maka saya begini. Hmm. Nah, otomatis otomatis itu kan otomatis berarti kita harus memilihkan yang terbaik. Memilihkan yang terbaik atau kita harus menjalankan yang terbaik. Pilihannya ada dan ini kan tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Maksud saya, kenapa saya bilang tidak ada yang salah, tidak ada yang benar? Semua orang punya kondisinya Ya, masing-masing. ya, nggak ada yang ideal, nggak ada yang keliru, nggak ada yang salah, Ya, karena semua bisa apakah di yang custom. paling benar adalah dititipkan di sekolah Islam? Ya, ya, Apakah yang paling benar dititipkan di pondok? Apakah ya. yang paling benar dititipkan Homeschooling, ke baik? Nggak ada, nggak ada, ya, nggak ada yang paling benar. Nah, tetapi yang akhirnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memastikan prosesnya berjalan dengan baik, kan ya, gitu. Proses berjalan baik itu berarti orang tua sudah, oh, sadar kan, ini titipan Gusti Allah, saya harus menjalankan dengan baik karena itu begini begini begini. Karena itu akan begini. Nah, akhirnya co-parenting itu bukan hanya sekedar ya mohon maaf, karena kadang-kadang kita menganggap ah masih kecil ini. Kan yang sering kali muncul itu kan gitu. Ah ya, masih ya, kecil ini nggak ya, apa-apa. ya, ya, Padahal semakin kecil itu semakin serapnya tinggi, ya, daya serapnya tinggi. Kalau kecil kan nggak bisa ngelawan, benar, apapun akan diserap. ya, Nah, dia akan punya daya lenting, daya daya ini ketika dia sudah gede. Nah, kita kadang-kadang ujuk-ujuk terus loh anakku sudah gede. hmm. Ketika sudah mulai ngelawan dalam tanda Kaget, kutip, kaget loh kok begini. hmm. Padahal kita lupa itu adalah serapan serapan anak selama sekian tahun. Nah, ini yang hari ini terjadi. Jadi memang memang akhirnya apakah proses masalahnya bukan pada titip atau tidak titip. Jadi masalahnya bukan pada titip siapa, bukan pada titip siapanya, tapi adalah apakah kita sadar, apakah kita benar-benar mau m- me- menyika apa ya? Kalau saya bilang sadar ya dengan sadar, apakah kita sadar dan apakah kita sabar dalam proses ini? Karena juga jangan sampai akhirnya anaknya itu seringkali saya bilang gini, jangan sampai eh ini apa namanya? Nakalnya telat gitu loh. Hmm. Telat nakal kan lebih Ya, ribet lagi. ya, ya. Itu, itu di situ Ustaz, monggo. Nonsel. Eh, saya punya kekhawatiran gini, Iya, tadi kan Allah menitipkan sama kita. iya, Kalau kita nggak inline sama Allah, apa nggak kemudian orang tua jadi ngeriwui kinerjanya Allah? Nah, kalau sudah ngeriwui kinerjanya Allah, berarti menurut saya yang gini, yang ini. Nah, itu eh, pembatasan itu kan gini, Ustaz. Taat itu kan berat, Ustaz. iya, Tapi dijauhi Allah itu jauh lebih berat kan gitu. iya, Ketika anak itu kemudian punya karakter yang kalau apa bahasa kita tuh meraati gitu. iya. Dia apa-apa luar biasa. Ini kemarin ada seorang Mas Ayih waktu beliau ke apa namanya ke Son'a di Yaman, Iya. itu biasanya imamnya itu mengakhirkan witir dan kemudian biasanya bawa satu hadis atau petuah gitu ya, satu ayat gitu. Tapi kali ini beliau cerita ada seorang anak kira-kira kalau dikeriskan bahasa kita itu sekitar uang jajan yang dia kumpulin itu sekitar 50 ribuan lah. Kan Mhm. umur 10 tahun ya. Itu nyamperin imamnya, nggak nyamperin syekhnya, terus kemudian dia
Sambil nangis syekhnya nih. Begitu samperin, dia bilang, Syekh, ini uang saya infakkan. Ini jajan saya selama berapa lama gitu, saya lupa. Ini sekitar pokoknya sekitar 50 ribuan itu. Terus si syekhnya terima, Masya Allah, jazakallahu khairna, mau didoain apa? Itu mereka punya di sana Yaman itu punya kebiasaan. Ada yang hajat minta dijadikan, ada yang minta dijadikan jodohnya gampang, ada yang apalah segala macam ini itu bisnisnya apa segala macam. Ini kalau tiba-tiba anak kecil anak umur 10 tahun ini tiba-tiba tolong mintakan kepada seluruh jamaah untuk mendoakan agar Bapak Ibuku masuk surga. Sesederhana itu kan. Ya, Permintaan itu jadi ngancurin perasaan orang yang ngedengerin waktu mau sholat witir itu. Itu berantakan semua, nangis semuanya. Dan itu membuat kita, aduh, gimana ya cara membuat anak sampai kayak begitu itu kan tadi saya bilang kita dititipin Allah tapi kita ngeriwui Allah itu. Itu ya, gimana Ustaz yang gitu tuh? ya, ya. Tadi Sat. Jadi karena berawal dari kalimat bahwa ini milik kita kan gitu. Hmm, Ini kan berawal dari kata milik kita. Nek gonaku ya terserah aku dong, ya, ya, ya. ya kan? Kalau ini punyaku berarti terserah saya. Saya yang paling seringkali kan muncul kata saya yang paling tahu. Hmm, sotoy Karena banget ya. oh iya, saya paling tahu dengan bagaimana dia. Saya itu paling tahu dia itu kayak gimana. Allah. Kalau sudah kalimat itu yang muncul berarti kan ya ini sesuatu, Ya, Sat. ya, 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 ini ya. sesuatu. Kalau ini kalimat ini yang muncul bahwa ini milikku ya terserah saya. Hmm, Akhirnya kalimatnya kan terserah saya. ya, Suka-suka saya kan, suka mau tak giniin terserah saya, mau ya, tak gituin ya, terserah saya. Dan itu yang menjadikan akhirnya tadi ngeriui iya, iya. dengan segala macam. Kadang-kadang covernya betul, Sat. Covernya betul, tapi kan kita nggak tahu yang di hatinya kan. Sedangkan semua itu berasal dari niat-niat kita kan, berasal dari persepsi awal kita gitu loh. Ini yang menurut saya jadi sesuatu yang seringkali jadi masalah di awal. Dan Ad- baru ketahuannya udah gede, hmm. baru Ada, kerasanya bukan ada, ketahuan, baru nun sewu, kerasanya. Ustaz, motong, Nggih, motong, nun sewu. nggih. Eh, ada beberapa orang yang menjadikan anak itu sebagai investasi. Nah, Boleh nggak? nah, pertanyaannya gini, kalau kita berpikir investasi, yang kita harapkan dari sebuah investasi apa, Sat? Hmm, ya keberhasilan. Keberhasilan atau keuntungan? Di situ poinnya. Ya, 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 ya. Kalau kita gini loh, nggak ada orang yang ingin investasi itu rugi. Ya, Tapi pasti pengennya untung, bukan berhasil, saat untung. ya. Dan keuntungan itu selalu kan berarti nanti apa yang bisa aku dapatkan. Hatta itu adalah doa. Hmm. Jadi ngukurnya udah bukan lagi hedonisme. Iya. Nanti bisa jadi gini, ya ada yang kalimat gini, engkau kalau aku wis tuwek aku ben iso melu anakku. Salah satu Ya, contoh ya, ya. sederhana ini kali Itu lebih ke obsesi apa lebih ke investasi itu? itu ya berarti kan ngomong investasi untuk jadi obsesinya adalah investasi gitu Allahu kan. Akbar. Ini tambah kesini tambah ruwet ini, Masya Iya, Allah. makanya kan berarti kan tadi satu milik pertama memiliki setelah memiliki milikku ini akan kuinvestasikan. Loh, sama dengan sekarang begini loh. Kita infak itu duit siapa sih sebenarnya? Ya, ya, Oh kita juga titipannya Allah gitu kan. Kita itu punya Allah dikembalikan pada Allah kan gitu. ya. Kadang kita kan sok ini banget itu duitku gitu kan ya. Nah, kemelekatannya luar biasa. Nah, betul. Akhirnya ujian kemelekatan itu kan banyak. Salah satunya tadi Ya, karena Rob. Anda merasa miliki sama Allah diuji dari situ. Ini apa? Saya makin ke sini makin garuk-garuk kepala, Zat. Iya. Padahal nggak gatel. Jaga fitrah, nanamin iman, bangun adab, bentuk jiwa untuk bisa mengenal Robnya. Ini Iya. kan PR yang mesti dikepung tiap tiap hari kan, Zat. Artinya dari Barengan, usia Sat. di usia ke Barengan. usia itu, iya, di usia ke usia itu kan kita mesti ya balik lagi, mesti kitanya dulu ya gitu ya. Iya, Nggak betul, betul. Betul. Dan itu Allah. tidak bisa gini, Sat. Oh, hari ini saya nanamin adab dulu.
fitrahnya nanti kan nggak bisa gitu, Hmm. nggak bisa di slicing. Ya, ya, ya. Ya, apakah dan gini, ketika kita nanamkan adab, ketika kita nanamkan bagaimana dia harus bersikap, akhlak segala macam, di saat itulah kita juga harus punya berkebergantungan pada Allah. Ah, sip. Kan nggak bisa gini, oh, dia tak tanamin adab tapi tawakalnya ditinggal kan nggak bisa. Ya, ya, ya. Banyak di antara kita yang begitu belajar ini gini itu gitu teori anu teori ini menurut saya wis Ya, selesai deh kalau udah menurut saya. udah kalau itu udah langsung ini, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Nah, Allah. jadi gini, Seth. Jadi ini diawali dari rasa memiliki. Setelah rasa memiliki, dia berhak melakukan apa saja, termasuk tadi akhirnya orientasinya adalah investasi. Orientasi investasi ini, ya mungkin kalimat ini menarik, Seth. Sebenarnya kalimat ini menarik, tapi bahwa kalau kita dalam linguistik itu, setiap kalimat itu kan punya makna Muatan, ya. dan muatan. Nah, makna investasi itu adalah maknanya adalah tentang keuntungan. Ya. Akhirnya muncul dulu kamu itu bunda sekolahin Supaya begini. entah itu sifatnya profit atau benefit ya, nggak Iya, soal ya. nggak Pokoknya tahu. ada yang didapat aja. Ya, padahal akhirnya kan anak akhirnya merasa dituntut, Sat. Loh kok aku? Oke. Terus nanti muncul kata gini, loh, emang dulu aku minta dilahirkan. Di situ tawakalnya hilang. Iya, Uh, iya, dapat banget ini, Masya Allah. ya kan? Jadi sederhana kan di titik itu tipis, Sat. tipis banget itu. Setan tuh mainnya gitu ya, Set. Mainannya halus, Sat. Ya, Rob. Dan di situ akhirnya kan ketika di situ terjadi, loh, nanti akhirnya jidal kan, debat kusir gitu kan. Ya, Oh, ya, ya. punya gini bla 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 bla. Itulah akhirnya tadi ujian bahwa hari ini kalau kata kata dalam tanda kutip kata Allah gitu. Lawingnya wa ora tawakal aku kok gitu. Ya, Kemarin ya. kamu kan ininya begini. Kamu Ya, tujuannya begini. ya. Kamu nggak ada tawakal. Settinganmu, iya. Settinganmu Iya. semua Sekarang serba settinganmu. ya, sekarang kalau Allah berikan istilah kayak dicermin Majelis selesai. Keluarga Indonesia. Dan kita Majelis menyalahkan Keluarga Indonesia dengan bangga mempersembahkan Majelis Keluarga Indonesia dengan bangga mempersembahkan dan kita semua tidak ada yang lepas dari situ. Permasalahannya, apakah Ustaz Dodi lebih baik dalam pengasuhannya? Apakah saya lebih baik dalam pengasuhannya? Enggak juga. Kadang-kadang saya yang ngomong kayak gini juga ada, bukan kadang, seringkali lepas-lepas juga. Tapi bahwa ternyata Allah itu ngasih kesempatan terus dan terus untuk kita memperbaiki. roda kehidupan selalu selalu Allah pergi antara doa mawadah antara doa sakinah mawadah Insya Allah kalau kita juga memperbaiki bahagia tapi ada perilaku yang kita lakukan. takdirkan pahala yang Allah takdirkan begitu Ketika setiap kita mendidik keluarga itu bukan urusan sampingan, Ustaz, tapi jadi tanggung jawab utama. keluarga najar pada sepi keluar Beriringan roda selalu Allah keluarga doa dari nafkah, ngayomin, ngedidik itu kalau lihat bagaimana Rasulullah SAW ada bahagia hingga surga Pak Antoni PI kita bertasbih Allah tak Wasallam the super leader, super manager. dengan ucap kita Beliau itu guru, bukan hanya mendidik, keluar bukan hanya sementara manusia terbukannya bersama itu manusia terlarut dengan dunia Rasulullah SAW tidak rasanya banyak kan wis gitu, jadi kayak capek sendiri, Zat. sholat rumah Ya, karena gini, Sat, di satu sisi kita itu kadang modelnya adalah memilih, bukan paketan. Oke. Ini juga ini nih, saya bilang. Ini kan kang di dapurku sekolah terus bareng-bareng dan kemudian secara Kehidupan. simultan. Kan akhirnya ya udah, sekarang saya ini dulu, nanti begitu. Mencari nafkah adalah satu yang memang menjemput nafkah itu sudah kewajiban gitu kan. Bab dia memilih dari jalur mana itu pilihan kan gitu kan. Mendidik anak itu ya kewajiban, dan ini ada kewajiban yang dilakukan bersamaan kan. Jadi kan yang namanya Gini. bahkan apakah mungkin kita dalam bekerja itu sambil kita belajar bersama
itu dilakukan juga oleh Nabi Ayah. Nabiullah Ibrahim, ya kan? Ya. Apakah mungkin mendidik anak itu dilakukan barengan dengan ketika dia melakukan banyak hal barengan? Mungkin, mungkin. Nah, Ya. pertanyaannya adalah kita hari ini tadi, wah ketika melihat melihat ini, yang jadi lucu ketika melihat tadi eh, Muhammad sang leader itu ketika oleh Ustadz Safi Antoni Maulana, kita akhirnya gini, waduh berat banget ya udahlah nggak semuanya lah. Akhirnya malah jadinya lucunya gitu. Jadi nggak semua ya. Jadi udahlah daripada terus dia udah mendingan nggak semua. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah ya sudah saya titipkan pasrah bongkoan ke sekolah. Oke. Oke. Nah, ada yang dulu berbeda dengan dulu, Zat. Dulu misalkan mohon maaf orang tua kita karena merasa tidak mampu, takzimnya ke guru, mereka serahkan anaknya untuk dididik gurunya, tapi ada di akadnya udah clear, Zat. Titip ke nanti kalau istilahnya gini-gini. Tapi apa? Karena mereka menyadari tidak punya ilmu. Ya. Hari ini kadang-kadang mohon maaf, nanti ketika anaknya dididik, itu orang tuanya sudah si ini nih. Bahkan hari ini tuh banyak, mohon maaf, yang orang tuanya pun bisa akses CCTV, pengen tahu anaknya kayak gimana gitu loh. Nah, ini kan berarti apa? Ketika kita ini pun mohon maaf, bukan berarti guru tidak boleh dikoreksi, tidak ya. Tetapi maksud saya gini, dasarnya sendiri nitipnya itu juga tidak tidak yakin gitu loh. Nah, nggak obyoan ya. Iya, udah gitu, doanya juga, nah kalau orang dulu, eh, kalau bahasa sekarang laku rohani ya, apa namanya, eh, mendoakan anak itu dengan cara yang sangat luar biasa gitu loh. Dulu mereka ada apa namanya, nirakati, kalau bahasa Jawanya itu Ya, nirakati. ya, ya. Nirakati anak itu kan sebenarnya bentuk dari bagaimana dia ketawakalan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia anaknya di pondok, dia tahu hari ini anaknya anaknya apa namanya, anaknya mau ujian, oh dia bikin berkat dikasih kepada tetangganya. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita mau lihat apa? Karena dia tahu sodakoh itu adalah sebagai bagian untuk membuka pintu rezeki yang lain, dan dia niatkan untuk anaknya. Ada juga yang lain melakukan hal-hal itu kan juga tidak ada yang salah, Zat. Itu Ya, bagus-bagus dan ya. sangat bagus sekali. Jadi apa? Ketersambungan batinnya nyambung. Hmm. Walaupun anaknya di tempat yang jauh, dia nyambung ketersambungannya nyambung dengan orang tuanya. Hari ini kadang-kadang kita lupa ketika sudah di sana, kan sudah di sana, sudah diawasi oleh ini. Kayak kemarin kejadian Jogja misalkan, kan saya sudah Ya. bayar, harusnya dia lupa pada kalimat harusnya itu adalah harusnya saya tawakal pada Allah agar anak saya Allah jaga dengan baik. Akhirnya apa? Ketika dia hanya ngandalin, wes tak bayar, ini adalah sekolah terbaik, bla 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 bla. Allah Ya. ini kan dari sana, situ. Eh, apa? Jadi ini saya jadi kepikiran begini modelnya. Hmm. Kita nggak perlu tahu siapa teman dekatnya, tontonan favoritnya. Karena gini, anak pesantren misalnya. Anak Ya. pesantren itu, yes, pokoknya taruh di pesantren pokoknya gitu ya. Hmm. Begitu liburan, begitu ketemu sama kita, apakah kebiasaan pesantrennya dibawa ke rumah? Enggak, Ustaz. Hmm. Yang pegang HP terus, yang tidur terus, yang keluyuran terus. Jadi ya murojaahnya nggak ada ceritanya, tahajudnya nggak ada ceritanya. Jadi kalau itu menjadi jalan keluar dalam tanda kutip, aku menjadi terbebas dari beban selama di pesantren, itu kan jadi mencelakakan, Ustaz. Ya. Nah, pertanyaan saya balik lagi, Zat. Pertanyaan kalau saya balik dulu pertanyaannya. Pertanyaannya gini, siapa yang mengajarkan dia di rumah seperti itu? Kan itu Hmm, persepsi kita. ya. Masa ke di pesantren sudah Ah, capek. gitu. Loh, Iya. yang kita lah yang nitip lah, sudahlah kita yang menitipkan di pesantren, tapi kita juga yang rusak. Ya Allah. Kan Habis di sana nggak pegang HP, nah, kesian. kasihan di sana itu capek. Kalau malam harus bangun ya sudahlah biarin nggak usah dibangunin. Ya Allah. Kan di sana nggak bisa naik motor, ya udahlah biarin. Loh,
Dari hari pertama ternyata tadi kembali lagi persepsi kita lah yang merusak semuanya. Karena loh, sebenarnya kemarin kita nitip ke pesantren itu biar ada biah yang baik. Berarti kan Hmm, biah itu hmm, harus diteruskan. ya Tapi langsung dalam tanda kutip dirusak hari pertama itu. Allah. Atas dasar cinta kasih. Iya, makanya kemarin kita sudah punya namanya mendidik itu ada batasan, kasih sayang itu tak terbatas. Tapi ketika bagaimana kalau digabungkan, berarti kita sayang kepada. Kenapa kita memberikan batasan? Karena kita sayang. Kita memberikan batasan itu bukan bukan akhirnya betul kasih sayang tak terbatas. Kalau kita dalam tanda kutip orang tua yang disakitin hatinya oleh anaknya berkali-kali pun dia akan tetap Hmm, mendoakan anaknya. hmm, Tetapi kan kenapa itu terjadi? Karena berarti tidak ada batasan. Berarti kenapa hari ini kita memberikan batasan pada anak-anak kita? Karena kita sayang dan tahu bahwa kondisi di luar rumah itu tidak sesederhana itu, gitu. Bahwa kondisi di luar itu tidak sesederhana yang dia kira. Bahwa dunia ini tidak tidak bekerja, dunia itu tidak seperti yang kita pengenin gitu loh. Hari ya. ini misalkan, wah, sekarang mohon maaf, mungkin yang beberapa, kalau orang tuanya misalkan ada yang berdagang segala macam, oh dengan dolar naik segala macam, sekarang plastik aja harganya naiknya luar biasa. Bungkus makanan tuh luar biasa sekarang naik, segala macam naik. Apakah kadang-kadang gini, udah lah nak, tugasmu cuma belajar. Urusan ini urusannya bapak. Hmm, hmm, Ini kan akhirnya juga mencerabut anak dari realitas. iya. Di apa disterilkan ya. Iya, disterilkan. Ya, sama tadi, udah disterilin. Pokoknya kamu itu eh, di pesantren belajar, nyampe rumah kamu tidur, Istirahat yang nyaman, istirahat yang nyaman, wis pokoknya sing kesel bapak ae. mau makan apa, mau apa. Iya. Dan akhirnya tadi dia merasa bahwa loh, dan yang saya sampaikan di beberapa waktu saya ini kan ada anak-anak yang dia tidak mau ke orang tuanya, bahkan mohon maaf saat berantem terus sama orang tuanya. Tapi ketika urusan urusan duit dia minta, dia bilang loh itu kewajiban kamu. Kewajiban kamu untuk ngasih duit aku itu kewajiban kamu, saya bilang. Logika kamu kepiye tuh, saya bilang ini, giliran kamu nggak ini, ya. Tapi di sisi lain orang tua gini merasa lemah. Ya iya Ustaz, nggak apa-apa, kemarin memang salah saya tuh waktu dia kecil saya kerja terus, jadi saya ninggalin dia terus, ya udahlah sekarang saya salah, saya udah akhirnya selesai. Balas dendam dengan cara yang keliru ya. Ya, anaknya balas dendam, orang tuanya balas dendam, wes udah ini Brahma Kumbara juga kalah ini akhirnya, balas dendamnya gitu kan. Maksud saya gini, akhirnya nggak ada titik temunya. Pertanyaannya adalah mau sampai kapan Ya, ya. gitu. Karena kalau misalnya kita kita apa namanya tarik tarik kalibrasinya lagi gitu. Tujuan Ya, pokok pendidikan itu kan mesti jelas dari awal kan Ustaz. ya, Artinya kepengen anaknya itu sukses dunia, kuat iman takwa, atau akhlaknya dibagusin, atau hanya sekedar berprestasi. Biar ya, dia kuliah di sana, kuliah di sini, kuliah di sana sampai sampai gelarnya berentet. Atau atau dimunculkan juga punya empati dan tanggung jawab. Kalau tujuannya nggak jelas kan, asal anak nyaman, asal anak diem, asal asal anak mengikuti standar sosial yang ya umumnya anak-anak lah gitu. Itu kan padahal amanah nggak cuman sekedar untuk jaga apa namanya, jaga fisik kan, ya, tapi ngarahin ngarahin hidup itu kan jadi jadi apa ya? Bukan jadi main point buat saya. Our main issue ya memang harus ke situ arah hidupnya ya. kan. Ya. Jadi saya ingat apa yang dikatakan oleh, kalau Ustadz jadi tahu Pak Kadir Baraja Surabaya, Mhm. Hikmah Surabaya. Ya, Dia pernah nanya pada kita waktu ada acara. Kalian tuh ukuran sukses kalian apa? Ya, pada waktu itu yang jawab ya banyak yang ini, karena kami di sekolah sukses kita kalau anaknya begini 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 bla bla bla, banyak lah yang ya, ada yang normatif jawabannya, ada yang ini. hmm, hmm. Beliau jawabannya apa yang menjadi tagline kita? Ojo koyo ngono, ya karena beliau orang sepuh ya. Ya, Ojo koyo ya, ngono. ya, Ukuran sukses kita itu kalau kita ternyata cuma satu, bisa membawa keluarga kita ke surga. ya, Allah, beliau itu kan masya Allah miliuner ya. Tapi Allah ya. takdirkan beliau nggak punya putra. Makanya beliau sangat
kenapa saya hari ini pengen kayak gitu? Saya lakukan hari ini dengan Al-Irsyad Surabaya, Al-Hikmah, Al-Falah, dan lain sebagainya itu banyak beliau ini sekolah-sekolah Masya Allah dan apa namanya apa namanya pesantren, tahfidz segala macam beliau banyak sekali. Beliau cuma ini yang bisa lakukan karena aku nggak bisa, aku ya cuma ini yang bisa lakukan. Ya keluargaku ya kalian-kalian ini, gitu. Iya. Kesadaran yang bahwa menyatakan bahwa eh, dan beliau ketika bikin sesuatu ya nggak kaleng-kaleng istilahnya gitu, nggak kaleng-kaleng itu maksudnya ya benar-benar gitu, benar-benar tuh yang diatur dan di ini karena beliau bilang ya nggak bisa hanya di Ujo itu nggak bisa gitu, nggak bisa. Makanya hari ini kita penting banget mengembalikan lagi bahwa ini bukan hanya pengetahuan, ini bukan hanya wow setiap minggu tuh udah ngomongnya itu, abah ngomongnya begitu aja. Wong diomongin bolak-balik tetap balik ini juga. Ini menjadi penting menurut saya. Ayo apa yang kita hari ini bicarakan, yang kita diskusikan, yang kita mungkin ini saya mengingatkan pada diri saya juga agar ayo kita lebih baik, lebih baik dan lebih baik. Karena memang tadi di Al-Quran juga bagaimana nanti akhirnya kebahagiaan itu kita bisa berkumpul dengan keluarga kita di surga. Tapi ternyata syarat ketentuan berlaku. Keluarga bagaimana yang bisa di surga bareng-bareng sama kita yang ada keimanannya. Bagaimana ada keimanannya kalau ternyata kita sendiri hanya ngomongnya wilayah-wilayah yang sangat ya hedon salah satunya atau Ya. kedua kita juga fatalis juga udah pokoknya tak titip di pondok yang pasti jadi nggak juga gitu. Karena apa? Ternyata memang niat kita juga kurang. Bahkan kalau kemarin di satu pertemuan, beberapa asatid masyayikh mengatakan hari ini sekolah-sekolah Islam sudah banyak yang jadi toksik. Pendidikan Islam banyak yang jadi toksik. Kenapa? Karena bisa jadi ada dua hal. Yang satu niatnya, yang bikin sekolah niatnya bisnis, yang nyekolahin niatnya juga investasi. Udah cocok Ya. katanya. Pas itu, klop itu. Saya ingat dari ada kawan sahabat sih, Ya. Fuad Baraja. Fuad Baraja itu kawan baik. Jangan satu marga itu. Abdul Qadir Baraja sama Fuad Iya, Baraja satu, iya. satu, Itu satu kan marga itu itu. kan Umar bin Ahmad Baraja memang dari Yaman kan itu ya. Iya, iya. Tapi dari Fuad Barajanya memang sohib banget sama aneh. Dari Hmm, zaman masih zaman jahiliyah dengan penyanyi country itu. Yang ya. jadi aktivis anti rokok itu. Oke, Ya, ala ya. kulli Oh hal. ya, yang artis itu yang saya nih. J, ganteng cuma gantengan saya dikit Ah, kata ya. istri. Ya, ya. Saya nggak akan komen, saya nggak komen kalau itu. Saya menang aja. Bang Ane tiba ditabur. Ya, sebenarnya gen G, saya bilang G. Nah, terakhir sebelum Ya, kita saya sama jamaah. Ketika seseorang benar-benar memahami bahwa anak ini adalah amanah, maka ya mestinya ya. Saya nggak tahu apa salah atau enggak. Milih cara bicara, milih lingkungan, ngatur waktu, bahkan cari nafkah itu kan jadi satu siklus yang apa namanya saling mempengaruhi kan. Itu ya, kan complementing kan. ya, Ada yang keliru dari cari nafkahnya bisa membelewat semua itu. ya, Kev. betul. Ini kan akhirnya satu satu circle. Ini adalah satu rangkaian. Nah, berarti bagaimana kita bisa dan itu kan babnya diproses kan, Sat, bukan dihasil. Hmm. Berarti yang perlu kita jaga itu bagaimana proses itu berjalan dengan baik. Ya, Proses apa? Dan semua itu punya keterhubungan. Kita itu akan mengeluarkan apa yang kita masukkan. Masya Allah. Yang dimasukkan barang haram, yang keluar yang barang haram. Ya, pasti. Nah, berarti kan gitu. Kita juga kita itu adalah siapa yang kita temani, Ya, ya kan? Nek temani kewan gitu ya, jadinya yang kewan gitu kan. ya. Jadi Nah, gitu. Mowgli, jadi Ya, Tarzan. jadi Tarzan. Kalau temennya eh, orang penjual parfum, ya minimal dapat wanginya. Ya, Ya, Rif kalau nggak Rif, ya apa namanya, Osma. Barakat, Barakat lah. Kalau ini Barakat boleh lah ya. Ada kan alamat saya, loh kok jadinya begitu. Ini Kode, maksudnya, kode, kode. ini maksudnya itu biasanya kayak ini kabin gitu itu maksudnya. Nah, ini yang apa namanya dalam artian memang lah
Inilah harus berarti kan kita harus menjaga prosesnya dengan baik. Sa. Ya. Dan menjaga proses itu kata kuncinya juga tawakal. Gak, makanya kan gini. Kenapa ada zakat istilahnya gitu kan? Zakat itu adalah milik orang yang ke bawah sama kita, makanya harus dibalikin. Istilahnya dalam sederhananya gitu kan. Di dalam hartamu itu ada hartanya orang hartanya para asnaf yang memang ke kamu, dikamukan gitu, makanya dikeluarkan. Otomatis berarti apa? Sebenarnya kita itu nggak ada yang bersih 100% nggak ada. Bahkan kalau dalam Al-Quran itu atau bukan itu apa namanya fastaghfir itu kalau setelah kamu menang pun kamu disuruh istighfar loh. Wong bar menang setelah kita menang tetap suruh istighfar. Kenapa? Dalam proses-prosesnya pasti ada yang nggak 100%